illallah, la ilaha 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 illallah. Rahim itu maknanya adalah sayang Allah kepada orang yang dikehendaki, yaitu orang beriman, dengan meletakkan hidayah ke dalam dadanya. Dada siapa? Dada orang yang Allah kehendaki juga, bukan dada orang yang kita sayangi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang sayang apa dia kepada pamannya Abu Talib. Abu Talib yang membesarkannya, yang memberi makannya, yang mendidiknya, bahkan yang mengawinkannya, yang melamarkannya kepada Sayyidah Khadijah. Abu Talib. Kata Allah, nangis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membilang kepada pamannya, ucapkanlah kalimah la ilaha illallah, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pamannya turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha may yasha. Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa meletakkan petunjuk ke dalam dada orang yang engkau kehendaki, dada orang yang engkau sayangi. Ahbabta, walakin Allah, tetapi Allah lah yang akan meletakkan petunjuk itu ke dalam dada orang yang Allah kehendaki. Maka hutang mubaligh adalah menyampaikan. Hutang kita mengajak dan mengoptimalkan dakwah. Siapa yang akan Allah jadikan orang beriman, itulah yang akan menjadi orang beriman. Tetapi cacat bagi seorang umat Islam yang ditugaskan untuk menda'i ilallah, mengajak orang kepada Allah, dia tidak jalankan sunnatullah. Ya, nah, ini namanya bersyariat. Nah, oleh karena itu Bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah, rahim itu baru akan diperoleh oleh seseorang hamba Allah apabila Allah memang berkehendak memberikan rahim kepada kita. Maka yang kita cari adalah bagaimana kehendak Allah itu tertuju kepada kita. Bagaimana kehendak Allah itu memang ditujukan kepada kebaikan dunia kita, kebaikan kita dari dunia sampai akhirat. Bukan kebaikan dunia kita yang, tetapi kebaikan kita dari dunia sampai akhirat. Nanti jangan ada pula seperti fatwa beberapa orang ustaz. Saya dengar ada ustaz kondang memfatwakan agar kita bersedekah, agar bersedekah itu berlimpah ruah rezeki kita. Motivasi yang terletak di dalam dada jamaah, dia bersedekah ingin mendapatkan harta yang banyak. Tinggallah olehnya Allah. Bukankah bersedekah itu pada hakikatnya memberikan yang sudah diberikan Allah juga, bukan? Uang yang diberikan Allah kepada kita punya siapa pada hakikatnya? Allah, iya kan? Kita berusaha mengerjakannya pakai tenaga, ya. Tenaga itu, kudrat yang ada pada kita, pada hakikatnya itu pemberian Allah, bukan? Iya. Maka pada hakikatnya itu adalah hak Allah, kita kembalikan saja kepada yang dikehendaki Allah. Itu yang namanya beribadah karena Allah sebagai ma'bud yang disembah, bukan karena kita ingin memperoleh rezeki. Iman anak-anak namanya apabila kita beribadah ingin mendapatkan keuntungan dunia. Maka kajian-kajian tentang sedekah akan melipat gandakan rezeki adalah kajian yang betul. Tetapi kajian itu adalah untuk para mubtadi. Sama dengan kita minta
bapak-bapak yang pernah merokok, disuruhlah anak-anak pergi membeli rokok. Sisa uang membeli rokok dikasih sama anak-anak. Ya bukan? Nah, anak-anak, sini. Ya, Om, Pak, kamu beli rokok bapak ya? Ya, dibelilah rokok sama dia anak-anak. Lebih duitnya 1.000, 2.000, kasih kembali. Kasih sama anak itu. Besok dipanggil lagi, sini beli rokok. Dia ada harapan apa itu? Nanti kalau lebih duitnya dikasih saya lagi itu. Ya. Kalau begitu kita beribadah, tidak berubah kita daripada iman kita, iman anak-anak di dalam beragama. Bukan kita menyembah Allah karena Tuhan itu adalah Tuhan kita. Bukan kita beribadah kepada Allah bahwa Tuhan itu adalah Allah, itu adalah Tuhan yang kita sembah. Tetapi kita ada maunya dalam beribadah. Apa itu? Mendapatkan rezeki. Maka bersedekahlah sebanyak-banyaknya agar cinta Allah kepada kita. Janganlah bersedekah kita sebanyak-banyaknya agar berlimpah-limpah rezeki kita. Sekalipun kita bersedekah, Allah limpahkan rezeki kita, tapi jangan pedulikan itu. Kenapa? Karena orang yang mempedulikan belalang ketika menuai padi, maka padi takkan pernah dapat diambil hasilnya. Dia akan sibuk dengan belalang yang dapat. Dia bersedekah satu, melimpah ruah rezekinya, maka dia akan fokus kepada belalang yang dapat itu. Tidak didapatkannya padi yang menjadi tujuan, yaitu redha Allah dan sayang Allah. Bukankah kehidupan dunia ini sebentar saja? 63 tahun, 70 tahun. Saya ngomong dengan Wali, umur kita sudah berapa nih Wali? Saya udah 58 tahun ya. Tidak lama lagi Wali, kita mati Wali. Kita menunggu-nunggu kematian saja. Entah mungkin tahun besok, entah 5 tahun, entah 10 tahun lagi. Maka kita sebenarnya menunggu-nunggu kematian itu. Kalau pintu kematian sudah datang, maka kita insya Allah akan bertemu dengan Allah. Kehidupan yang abadi itu adalah kehidupan akhirat. Maka untuk mendapatkan keuntungan nanti di akhirat, kita usahakan di dunia mendapat sayang dan kasih Allah. Apabila Allah mencintai kita dengan sebab Allah mempunyai sifat Rahman dan Rahim, maka kita akan menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Kita lihat lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Maka maknanya yang termaktub di dalam dada kita bukan dengan nama Allah yang pengasih penyayang, bukan. Maknanya adalah dengan Allah, dengan zat yang bernama Allah yang pengasih, yang penyayang itu aku mulai membaca. Kalau minum, aku mulai minum dengan Allah. Artinya ingat hati kepada Allah ketika minum, baca bismillah. Bismillah menandakan hati kita ingat kepada Allah bahwa air ini nikmat Allah, bahwa tangan yang mengangkat ini adalah kudrat Allah, bahwa air yang kita deguk ke dalam kerongkongan dan masih bisa mengalir di kerongkongan itu adalah atas pemberian Allah. Dengan sebab air masuk ke dalam kerongkongan kita, lepas dahaga kita, melepaskan dahaga di hakikatnya adalah Allah. Maka makna ba itu adalah ilsaq. Dalam kajian tafsir dikatakan ba yang ada pada bismillah itu ilsaq, lisaq. Kalau Bapak memakai perbal bahasa Arabnya, lisaq, nempel. Kamu ya kamu, Allah ya Allah. Kamu bukan Allah, Allah bukan kamu. Ilsaq. Hansaplas tahu? Nempel ke kulit. Apakah kulit itu hansaplas? Apakah hansaplas itu kulit? Tidak. Kulit ya kulit, hansaplas ya hansaplas, tetapi dia nempel. Lisaq. Artinya dia saling bersahutan. Hati ingat kepada Allah. Tandanya Allah pasti ingat kepada kita. Ketika kita memulai satu pekerjaan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan kita akan mendapat keberkahan. Keberkahan, kebaikan, dan sampai kepada yang dimaksud. Orang dalam hadis
kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fahuwal abtar. Setiap pekerjaan yang baik, kerjanya elok, biasa saja, bikin pondok, bikin asrama, bikin kandang ayam, kan boleh-boleh aja, ya dah. Menjahit sepatu, menjahit baju, mau berjalan, mau duduk, mau makan, mau minum, mau mengambil, mau nyetir, bismillah. Setiap pekerjaan baik yang tidak dimulai dengan bismillah, maksudnya yang orang tak ingat kepada Allah dalam memulai pekerjaan itu, maka pekerjaan itu terputus dari rahmat Allah. Artinya tidak dalam perhatian Allah. Kalau pekerjaan itu dimulai dengan bismillah, maka seluruh pekerjaan itu dalam perhatian Allah, dalam naungan rahmat Allah. Insya Allah apa yang dikerjakan akan selesai. Tapi bila mana pekerjaan apapun yang kita kerjakan tidak dimulai dengan bismillah, maka besar harapan selesai atau tak selesai itu dalam takdir Allah. Rahmatnya tidak ada, berkahnya terjauh, maka dapat duit, duitnya dimanfaatkan untuk sesuatu yang tidak berfaedah. Harus kita menyimak diri kita. Orang mendapat duit, kita pun mendapat duit. Orang mendapat duit, bisa dia beli rumah, dia beli tanah, dia beli baju, dia beli kasih anak, dia kasih istrinya. Kita dapat duit, hilang. Kita dapat duit, entah apa-apa aja yang dibeli. Kita dapat duit, entah kemana perginya nggak tahu aja. Nah, itu namanya tidak dapat berkah. Jadi yang ada pada bismillah itu adalah banyak untuk ilsaq. Jangan putuskan batin kita dengan Allah sejak awal mengerjakan sampai akhir selesai pekerjaan itu. Bagaimana orang bisa tidak memutuskan batinnya dengan Allah dari awal mengerjakan sesuatu sampai akhir mengerjakan sesuatu? Bukan sekedar membaca bismillah saja. Kalau membaca sekedar membaca, burung beo pun bisa membaca, anak kecil pun bisa membaca, anak TK juga pandai membaca bismillah. Apakah dia sudah menghayati makna bismillah? Ketika orang menghayati makna bismillah, maka kekal dan mudawamahlah batinnya dekat dengan Allah selama dia pekerjaan. Apa yang ia kerjakan tak pernah putus dengan Allah. Ketika itu ada dalam diri kita, maka langgenglah bismillah dari awal, alhamdulillah di ujungnya. Kenapa orang bisa baca alhamdulillah di ujungnya? Karena bismillahnya dari awal, dia dari awal dibaca bismillah, ingat kepada Allah tanpa putus ingatnya. Selesai pekerjaan, alhamdulillah, pujian bagi Allah. Bukan bismillah di awal tidak dihayati maknanya, bismillah sekedar di bismillah, yang terjadi adalah waktu sedang bekerja dia lupa kepada Allah. Ada seorang pedagang dibuka tokonya baca bismillah, tetapi nipu orang juga, menjual barang yang rongsokan dengan harga barang yang baru juga, kan begitu. Menjual barang yang tidak layak dijual juga, menipu orang dengan harga macam-macam lah. Tipu daya di dalam perdagangan. Begitu pekerjaan petani, begitu pekerjaan buruh, apa saja. Orang yang bekerja dengan bismillah akan tinggi etos kerjanya. Dia bekerja dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pahit, walaupun berat, tetap dikerjakan sehingga dia enjoy di dalam bekerja. Begitu. Kenapa saya malas saja bekerja? Karena ente tak bekerja dengan Allah. Coba bekerja dengan Allah. Bekerja dengan Allah itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Maknanya adalah kekal hati ingat kepada Allah sejak mulai bekerja sampai akhir kerja. Tak putus-putus ingat kepada Allah. Maka wujud daripada bismillahirrahmanirrahim itu adalah fadhkurullah. Ingat Allah katsira, banyak tanpa putus. Karena banyak itu tidak putus. Karena yang namanya ingat itu adalah bukanlah sesuatu yang berat. Kalau kita berpikir, banyak yang dipikir, repot kita. Ya,
Ini gara-gara kita banyak mikir nih wali. Kurus kita wali, hitam kulit kita wali. Iya, mikir. Ini bangunan ini gimana nih? Ini duitnya gimana nih? Ini pekerjaannya kapan sudah ini? Ini kontrak rumah orang ada habis ya. Banyak yang dipikir, makanya bengong. Tapi kalau zikir ingat, satu yang diingat cuma. Yang diingat siapa? Allah. Kenapa sulit berzikir? Oh, tak bisa saya konsen berzikir. Tolol. Astagfirullahaladzim. Tolol. Yang diingat cuma satu, masa tak bisa? Kenapa yang dipikirkan banyak bisa? Sadarkah kita selama ini atas kebodohan diri kita? Mengingat lagi duduk seperti ini, ingat juga tuh beras tak ada untuk dimakan anak istri besok. Ikannya, lauknya tak ada. Rokok sudah habis di saku. Ingat juga, bensin tak ada di luar. Sandalnya udah pada robek, celana udah begini, baju udah begitu. Anak yang satu nangis, yang satu minta uang sekolah, yang satu kena corona. Entah ya corona, entah enggak pula, enggak tahu lah kita. Kan begitu. Banyak yang diingat. Dalam satu saat entah berapa banyak yang diingat. Matikan ingatan kepada yang lain. Ingat satu saja. Makanya fikir itu susah, zikir itu mudah kalau dapat metodenya. Kalau tidak dapat metodologinya, caranya, ya susahlah zikir itu. Orang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang terbayang oleh dia Tengku Ibnu mana? Tengku Ibnu nak nampak saya? Ada Tengku Ibnu. Yang terbayang oleh dia, lah bandek saya enggak terjual tadi ini. Ya. Mana Tom Yam? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Laku enggak mi Aceh saya gitu. Ya tak? Jujur aja. Mana siapa tu Akbar Kobar mana? Si apa? Tengku Ustaz Ibn Rizal mana? Ada? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Besok kalau kita libur marah lagi bos ni katanya, kacau dia. Kenapa? Ingat juga, matikan ingatan. Makanya orang berzikir itu tidak duduk-duduk zikirnya karena tidak menempuh cara berzikir yang betul. Kalau betul cara berzikirnya, tidak akan ingat kepada yang lain-lain lagi. Karena yang disuruh ingat kan cuma satu. Kalau kita fikir, yang kita fikirkan tiap hari ini banyak tak? Banyak. Kenapa repot? Karena jalan untuk mengingat Allah itu tidak kita temui, tidak kita lalui dengan baik. Apa cara berzikir, metodenya yang baik? Itulah metode yang ditunjukkan oleh orang yang ahli. Orang yang tak ahli zikir mengajarkan zikir, atau orang yang tak merasakan rasa zikir mengajarkan zikir, itu berbeda dengan orang yang merasakan rasa zikir menunjukkan zikir. Orang yang ahli zikir menunjukkan zikir. Orang yang kerjanya berzikir menunjukkan zikir akan lebih tamakun di dalam hati daripada orang yang mengajarkan zikir melalui buku. Makanya belajar di YouTube, di buku itu tak mempan-mempan. Bapak pernah membaca buku ilmu bagaimana cara berenang? Pernah? Nah, kemudian dibaca buku selama 1 tahun, tapi tidak pernah berenang itu dipraktekkan. Udah 10 tahun belajar membaca buku, kemudian dipraktekkan berenang. Kira-kira tenggelam atau bisa ngapung? Tenggelam. Anak-anak tak pernah baca buku berenang, tapi dibimbing oleh guru renang. Bisa enggak berenang? Bisa berenang. Bodoh anak-anak, bodoh. Dia baru merakal, kecil dia. Begitulah gambaran berzikir. Kalau kita dibimbing oleh orang yang ahli, bukan ditunjukkan dari jauh saja, dibimbing oleh orang yang ahli, maka zikir itu akan dapat, keteduhan kalbu itu akan ada, maka wujud dari makna Bismillahirrahmanirrahim itu akan ada dalam diri kita. Maka rugi kita selagi masih ada orang yang ahli kita tak belajar. Rugi kita selagi ada orang yang dekat dengan Allah, kita tidak mendekat dengan orang yang dekat dengan Allah. Maka orang yang dekat dengan Allah lah
yang akan bisa memberitahu cara bagaimana kita ingat kepada Allah, bagaimana cara berzikir kepada Allah. Nah ini dia ya. Kita lanjut. Alhamdulillah. Pujian. Alhamdulillah itu asana. Maksudnya apa? Asyukur. Terima kasih. Kalau syukur itu bisa kepada manusia, bisa kepada Allah. Tapi kalau hamdi, memuji Allah atas nikmatnya. Kita sanjung Allah karena Allah beri nikmat kepada kita. Namanya kita mengucapkan alhamdulillah. Apa nikmat Allah? Nah, ini nggak bisa dihitung nih. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika dihitung nikmat Allah, niscaya tidak akan mampu kita menghitung. Apa kata Allah? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat dari Allah, maka apa saja wa ma bikum, apa saja yang ada pada kamu berupa nikmat, itu semuanya bersumber dari Allah. Nikmat diantaranya itu nikmat lezat berzikir, nikmat lezat bermakrifat, nikmat lezat mendengarkan kajian, nikmat lezat mengikuti orang-orang soleh. Itu kenikmatan. Apalagi kenikmatan saja yang jasmani, makan bisa, minum bisa, tidur bisa, dapat baju, dapat pakaian, dapat rumah, dapat kendaraan, ada persaudaraan. Kalau kita bermusuhan aja di dunia ini, tak tentram hidup kita di dunia ini. Maka kebaikan-kebaikan itu disebut dengan nikmat. Jika diingat nikmat Allah, maka yang pasti adalah kita akan memuji Allah. Jadi kunci alhamdulillah itu akan datang maknanya ke dalam hati kita apabila kita ingat akan nikmat Allah. Nikmat zahir, nikmat batin. Nikmat zahir tidak perlu dihitung lagi. Ya, bapak-bapak modal ke Batam ini berapa ratus ribu dulu. Ada yang 100 ribu nyampe di Batam duitnya, ada yang 200 ribu, ada yang numpang-numpang selama di sini. Betul? Sekarang udah banyak, udah ada kendaraan, udah ada motor, udah ada rumah, baju entah berapa lembar, udah banyak, kaya kita sekarang. Ini nikmat Allah toh? Ya dah. Alhamdulillah. Kenapa kita baca alhamdulillah? Pujian itu akan kita berikan. Jadi alhamdulillah itu karena Allah berikan nikmat. Kalau ada manusia berikan nikmat kepada kita, namanya syukur, syukran. Jangan hamdan, tapi syukran. Terima kasih. Terima kasih itu bisa saja diberikan, dihadapkan kepada manusia hanya karena melalui dia, Allah memberikan nikmat kepada kita. Kita dikasih orang duit 1.000, 2.000 rupiah, kita ucapkan terima kasih. Dosakah kita? Tidak. Menghargai yang memberikan agar termotivasi dia ingin bersedekah lagi. Jangan dibilang pula kalau tak diucapkan terima kasih dia tak mau sedekah. Jangan. Tidak. Memberikan ucapan terima kasih itu menghargai kemanusiaan manusia. Hak alhamdulillah hanyalah bagi Allah. Siapa Allah itu? Rabbi, Rabbi al-alamin, Rabbi murabbi, yang mengatur alam, yang mengatur siang dan malam, yang mengatur peredaran bulan, bintang, matahari, yang mengatur kehidupan manusia, yang mengatur miskin dan kaya, yang mengatur segala-galanya. Rabbi itu adalah Allah semata-mata. Kita Rabbi juga, ya Rabbatul Bait, mengatur rumah tangga. Apakah kita pengatur alam? Enggak. Ini beberapa hari ini hujan, bisa kita tahan? Nggak bisa. Lecet jalan ke rumah kita, nggak bisa kita atur. Itu yang Rabbil Alamin. Kita ingin mendapat Allah agar diaturkan kepada kita, dirob kepada kita dengan yang baik, maka mohon kepada Allah sebagai Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, diulang lagi maknanya seperti itu juga. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari kemudian. Iyyaka na'budu, hanya akan Engkau. Hati-hati. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya akan Engkau kami minta tolong. Di sini ada
pembatasnya dengan kalimat waw. Iyyaka na'budu, akan engkau kami menyembah, dan akan engkau kami minta tolong. Bukan Allah katakan akan engkau kami menyembah, kemudian akan engkau kami minta tolong. Enggak begitu kan kalau Al-Qur'annya? Al-Qur'annya pakai dan. Kalau pakai dan berarti mutlak jamak. Bisa saja lebih dahulu nasta'in daripada na'budu, kadang-kadang lebih dahulu na'budu daripada nasta'in. Yang penting hasil kedua-duanya na'budu nasta'in adalah kepada Allah. Contoh, untuk bisa kita menyembah Allah, kita membutuhkan isti'anah Allah. Betul? Bisakah kita beribadah tanpa pertolongan Allah? Tidak bisa. Artinya kita mohon bantuan kepada Allah dulu untuk mampu kita beribadah. Kalau dalam perspektif ini, nasta'in dulu baru na'budu. Setelah kita beribadah, kita berdoa seperti salat. Dalam perspektif ini, na'budu dulu baru nasta'in. Jadi bisa saja itu bolak-balik. Ya, maka jangan itu diperdebatkan pula. Orang di dalam kajian kesufian tidak perlulah mendebatkan hal-hal seperti itu. Yang penting baik na'budu didahulukan atau nasta'in didahulukan, kedua-duanya bisa saja. Ada saatnya kita mendahulukan na'budu daripada nasta'in, menyembah baru minta tolong. Ya, banyak ibadah dulu. Contoh, bagaimana doa supaya dikabul Allah? Bapak tahu cara berdoa, doa agar dikabul Allah. Yang pertama, sedekah dulu siang hari. Yang kedua, puasa siang hari. Yang ketiga, pilih waktu yang bagus, yaitu sepertiga malam terakhir. Yang keempat, baca doa itu dengan memuji Allah lebih dahulu, kemudian mengucapkan salawat, kemudian membaca nama Allah sesuai dengan doa yang kita kehendaki. Minta rezeki, ya Ghani baca. Minta rezeki, ya Razak kita baca. Ya. Kemudian kita baca doa itu tiga kali. Kita tutup pula doa itu dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi. Setelah kita beribadah baru kita berdoa. Itu namanya na'budu dulu baru nasta'in. Tapi bapak-bapak mau malam bangun salat tahajud, ya, aduh berat sekali ini salat tahajud. Mau jangan salat tahajud, salat wajib aja ada pula beratnya. Ya dah. Nah, gimana caranya? Bermohonlah kepada Allah agar Allah berikan kepada kita kekuatan untuk beribadah. Allah dorong kita untuk beribadah. Bahwa yang akan memberikan tenaga kepada kita, kekuatan kepada kita, semangat kepada kita adalah Allah. Mohon bantuan kepada Allah agar kita kuat beribadah. Dalam seperti ini namanya nasta'in dulu baru na'budu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu maksudnya agama Islam. Tunjukilah kami ke dalam agama Islam. Sekarang kita di mana? Sudah beragama Islam apa belum? Udah beragama Islam atau belum? Udah, makanya para ulama mana-manakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maknanya bukan tunjukilah, tetapi maknanya adalah istiqamahkanlah kami dalam agama Islam. Tetapkanlah kami dalam agama Islam sampai kami mati. Jangan kita sekarang udah Islam, udah menyerah bahwa kepada Allah karena kita sudah yakin Allah itu Tuhan kita, kemudian sudah beriman, tahu-tahu ada contoh beberapa manusia di dunia ini, di akhir-akhir hidupnya dia pindah agama, di akhir-akhir hidupnya dia menjadi orang tak soleh, di akhir-akhir hidupnya dia itu su'ul khotimah. Maka ihdinas siratal mustaqim maksudnya bukan tunjuki jalan yang lurus, cari jalan yang paling lurus di Batam, bukan begitu. Tetapi maknanya tetapkan kami dalam keimanan, keislaman, keihsanan. Tetapkan kami dalam keimanan. Tetapkan kami dalam keislaman. Tetapkan kami dalam din, ad-dinul haq.
Apa itu dinul haq? Tidak lepas dari tiga: iman, Islam, ihsan. Tak lepas dari tiga: iman, Islam, ihsan. Itu dinul qayyim, dinul haq. Agama Allah itu tidak boleh kurang dari tiga pilar. Ada keyakinannya, ada ibadahnya, ada rasanya. Ada keyakinan. Banyak orang yang yakin bahwa Allah itu ada. Saya walaupun dicincang-cincang, saya tetap mengatakan Allah itu ada. Iya, tapi dia tak salat. Ada orang salatnya rajin, puasanya banyak, sedekahnya melimpah-limpah, yakin dengan Tuhan, tapi dia tidak mendapat tenang dalam hidupnya, tidak merasa dia diawasi Allah, tidak ada rasanya diawasi, dilihat, dipandang oleh Allah. Apa yang tidak ada padanya? Ihsan. Maka din al-haq itu kita mohon kepada Allah agar Allah tetapkan kepada kita sampai nyawa berangkat dari badan kita. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan tunjuki jalan yang lurus, itu terjemahannya. Maknanya, tetapkanlah kami, istiqamahkanlah kami, kokohkanlah kami dalam agama Islam. Janganlah kami nanti di ujung-ujung hidup tidak beragama, tidak taat, tidak beriman, tidak berislam, tidak berihsan. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu agama atau jalan orang-orang yang engkau beri nikmat mereka. Siapa itu orang yang sudah Allah beri nikmat? Itulah orang soleh, itulah para wali-wali Allah, itulah para nabi-nabi Allah, para syuhada-syuhada. Seperti itulah imanku ya Allah, Islamku, ihsanku. Seperti Rasulullah lah imanku, Islamku, ihsanku. Seperti para wali Allah lah iman, Islam, ihsanku. Itu yang kita minta dalam sholat, itu yang kita baca, itu maknanya. Supaya menyambung apa yang kita baca, tidak seperti burung beo kita membaca dalam salat, mempunyai wujud apa yang kita baca. Ihdinas siratal mustaqim, tetapkan kami dalam agama yang lurus ini. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu agama orang-orang yang kau beri nikmat, yaitu yang sama dengan agama Nabi, agama para wali. Ghairil maghdub, bukan agama orang yang dimarahi Allah. Siapa yang paling dimarahi Allah? Satu tafsir mengatakan orang yang dimarahi Allah itu Yahud. Orang percaya dengan Allah tapi tak percaya dengan Nabi Muhammad. Ya, percaya dengan Allah tapi utusan Allah tak percaya. Waladhdallin, dan bukan pula orang-orang yang sesat. Siapa yang sesat? Orang yang sesat adalah menganggap yang bukan Tuhan adalah Tuhan. Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa adalah nabi sama dengan nabi-nabi yang sebelumnya dan sesudahnya. Dia tidak lebih kecuali nabi, bukan Tuhan. Jangan jadikan nabi itu sebagai Tuhan. Maka orang Nasara dalam bahasa Al-Quran dikatakan orang yang sesat di dalam jalan. Jangan kita menuhankan nabi, apalagi menuhankan manusia semacam selain nabi. Guru kita wajib kita sayangi, wajib kita cintai, tetapi jangan jadikan guru kita sebagai Tuhan. Maka itu dicaci di dalam Al-Quran. Nah, itulah makna ringkas daripada Al-Fatihah. Semoga kita mendapat berkah dari kajian yang pendek ini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.